hadir saat ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan bagi kami di Kecamatan Hadis. Kami akan membacakan hasil rekapitulasi bakal dukungan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Selatan tahun 2020, rekapitulasi di tingkat kecamatan di Kecamatan Air Hadis. Saya akan langsung baca rekannya. Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh TPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom 2 dapat kesimpulan pada formulir BA5 KWK perseorangan perbaikan setiap desa atau sebutan lainnya atau kelurahan berjumlah 458 orang. Kemudian jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan ditambah dan memenuhi keberatan yang dilakukan pembetulan oleh PPK kosong. Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan yang dilakukan pembetulan oleh PPK kosong. Jadi jumlah pendukung pasangan calon hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat kolom 3 tambah kolom 4 dikurangi kolom 5 berjumlah 458 orang. Demikianlah berita acara ini disampaikan dan ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih Ketua PK Hadis. LO Bung Yuki pada saat pleno di kecamatan hadir. Untuk LO Bung Yuki pada saat kecamatan yang bersangkutan terlambat dan hadir sebentar mengambil fotokopi B1 KWK. Setelah itu dia tidak pamit dan pulang. Jadi itu. Terima kasih. Untuk LO saya konfirmasi semua LO termasuk yang segini tadi itu bukan hadir, tapi saya minta untuk mengambil hasil di pleno kecamatan. Jadi bukan ikut pleno sebenarnya. Itu. Jadi itu mungkin ada lagi yang di ada tambahan sedikit untuk di IPS. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi, terutama untuk panwascamnya. Untuk panwascam ada beberapa temuan di beberapa desa yang melakukan verifikasi faktual. Itu harus membawa KTP, difoto bersama orangnya dan KWK B1.1 KWK. Nah itu yang pasti menimbulkan ketidaknyamanan, sungguh ketidaknyamanan bagi pendukung. Yang ingin saya tanyakan adalah, yang ingin saya konfirmasi di sini, dasar hukum melakukan itu apa? Apakah ada dasar hukum yang mengatur bahwa ketika kita melakukan faktual, KTP identitas kita harus dicocokkan, terus kita dipoto seperti itu dasar hukumnya? Gitu. Karena saya belum menemukan di sini untuk dasar hukumnya tadi. Di sini hanya dikatakan mencocokkan kebenaran nama dan alamat serta dukungannya. Kalau menurut prinsip saya sesederhana, nama siapa? Misalnya Bang Dian, alamat di Kota Agung betul, ya betul mendukung Pak Yogi, betul. Ya sudah, cuma sesederhana itu, tidak sampai berlibat sebenarnya. Silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin pimpinan rapat sidang terbuka pleno. Mohon izin kepada pimpinan kami di Bawaslu, Bapak Muhammad Tommy dan Ibu Lina. Terkait hal itu, kami hanya ingin memastikan bahwa dokumen dalam pelaksanaan pleno, dalam pelaksanaan faktual itu terpenuhi, sehingga di kemudian hari jika dokumen foto KTP dan foto yang bersangkutan ada, tidak bisa diperdebatkan oleh pihak manapun bahwa faktual itu sah dan meyakinkan. Hanya itu. Oke, baik, terima kasih. Ini saya mau konfirmasi juga untuk ke Komisioner Bawaslu, bahwasanya di sini saya melihat tugas dari Bawaslu itu hanya mengawasi proses pelaksanaan penyelenggara faktual. Itu belum mengawasi. Namanya kita mengawasi, logikanya kalau di ujian itu pengawas diam, tidak boleh menyatakan ini salah, ini benar, kecuali ditanya. Sebenarnya seperti itu teknisnya. Sehingga ini kami akui jujur, namanya kita ini di desa, seluruh pendukung maupun LO maupun PPS itu masih kurang pelatihan. Saya bilang dasar hukumnya masih kurang, sehingga ketika dibilang harus seperti itu, mereka merasa harus seperti itu. Padahal di hukumnya belum jelas. Kita belum mengetahui apakah harus seperti itu atau tidak. Yang pasti semua pendukung yang sudah datang dan berharusnya itu tidak mau lagi mendukung kita.
makanya dia menjadi tidak bisa dihadirkan. Yang tidak bisa dihadirkan itu bukan belum mendukung kita, tapi kadang-kadang sudah 3 kali, 4 kali datang, tapi gara-gara kesulitan proses faktual ini, makanya mereka tidak jadi. Itu kita perdebatkan lagi nanti. Oke, itu terima kasih. Terima kasih Bung Yogi. Tanggapan selanjutnya silakan kepada Bawaslu yang ingin disampaikan. Proses pengawasan di lapangan, kejadian pengawasan apa saja kejadian hasil pengawasan kan hasil pengawasan. Nah, teman-teman kan lakukan pencatatan tuh, pengawasan, catatan kejadian-kejadian apa tuh yang terjadi di lapangan, biar kelihatannya Mas Bung Yogi ini tadi lebih nanya kepada proses pelaksanaan. Nah, terkait pertanyaan Mas Yogi tadi, ketika ada KTP ingin dilihat, nah pendukung kelihatan keberatan tidak? Ya, dipoto ya, Mas. Iya, dipoto. Oh, jadi untuk keterbukaan atau apa itu? Ya. Baik, mohon izin pimpinan rapat sidang terbuka pleno, mohon izin kepada pimpinan Bawaslu. Sebetulnya dokumentasi itu terjadi setelah proses faktual itu sendiri. Artinya, setelah dilakukan pengecekan KTP, kemudian memastikan yang bersangkutan adalah pemilik dokumen itu, sebagai bukti pendukungnya adalah foto yang dilakukan. Proses faktual sudah terjadi, saya pikir. Apakah foto itu sebelum proses faktual? Tentu tidak. Foto terjadi setelah proses faktual. Salah. Terima kasih, Budi. Betul sekali, foto terjadi setelah proses faktual. Tapi namanya karena masyarakat tahu kalau mau ikut faktual harus dipoto, sehingga mereka yang tidak bisa, mereka tidak mau, mereka yang tidak nyaman dan tidak mau, itu. Akhirnya seperti di sini kan saya juga ada dalam satu tuntutan saya itu mengenai tentang melencengnya tugas Bawaslu atau Panwascam dan BPD yang harusnya mengawasi dan tidak terlibat dalam keputusan, tapi di sini seperti menjadi pengambil keputusan sehingga PPS takut, LO takut. Padahal ya kalau mereka bicara dasar hukum. Kalau lawan PPS, lawan LO kami ya pasti kalah semua kalau mau bicara dasar hukum. Kalian memang yang paling pintar. Tapi kalau bicara dengan saya di sini kita harus jelas dasar hukumnya apa. Di situ. Betul. Jelas ke dasar hukum. Kemudian yang kedua, ini tentang bicara tentang penegakan hukum, peraturan. Saya bahkan belum menemukan, ini mungkin saya belum aja ini peraturan Bawaslu, bahwa identitas yang dipakai untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat itu harus KTP. Ada banyak perdebatan terjadi di lapangan, apakah boleh KK, apakah boleh SIM, kita kan sebelahan rumah, yang lain. Saya pikir ini pemahaman untuk Panwascam dan teman-teman Bawaslu. Saya di sini tidak ada kepentingan. Saya lihat mengenai peraturan. Kita bicara mengenai peraturan. Saya paham Bung Yohan di sini orangnya sangat idealisme dan sangat menegakkan, menjunjung tinggi peraturan. Tapi Bung, saya bilang peraturan yang terbaik bukan peraturan yang telah mentah-mentah, tapi peraturan yang disesuaikan. Dalam arti saya artikan seperti ini. Peraturan ini dibuat hanya untuk menjadi pedoman. Dan kita berbicara tentang tujuan mengapa peraturan ini dibuat. Peraturan ini dibuat tujuannya adalah untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat serta dukungannya, supaya orang yang mendukung ini betul-betul mendukung, bukan tidak. Nah kita di kota, mungkin sebelah rumah kita nggak tahu apa ini orang betul atau bukan. Betul. Tapi kalau kita di desa, aku rasa dari ujung kecamatan kita tahu. Dan kalau misalnya terjadi ketinggalan KTP, karena kita di desa ini kan KTP ada di sawah, ada di kebun, ada di Gadaiga. Ya boleh toleransi sedikit dalam arti, oke, tapi nanti susulkan untuk foto dokumentasinya, begitu kan? Kemudian yang identitas tadi, yang saya bilang tadi mencocokkan nama dan alamat tadi. Nah, kemudian apa namanya yang masalah aturan ini tadi saya bilang kita contohkan, kita analogikan aturan itu seperti di asrama. Dalam aturan satu siswa itu dapat 1 piring jatah makan, tapi di sini ada 2 siswa kurus yang gendut. Apakah kalau kita menegakkan aturan sebulat-bulatnya kita berikan semuanya 1 piring, yang akan terjadi adalah 1 kelaparan dan 1 kekenyangan, kelebihan. Makanya saya pikir ini kalau kita berbicara analogi peraturan yang betul adalah disesuaikan dengan tempat dan kebutuhannya. Itu. Benar.
Oke baik, terima kasih. Mungkin situ saja kami mau konfirmasi tadi. Ya, terima kasih Bung Yogi.